Oke Pak, mau nanya aja Maaf, masalah. ini namanya pasti bukan Pak Cahaya kan? Namanya Oh siapa iya, ini? saya Hafiz Pak, Pak Hafiz, dari mana Pak kalau ya, boleh tahu? dari Malang. Oh, dari Malang. Silakan Pak Hafiz. Mau nanya aja Pak, siapa tahu ini sudah dijawab tadi ya karena saya masuk jam 9-an. Masalah isu tapering dan Omikron ini kira-kira menurut Pak Teguh gimana? Karena kalau saya baca banyak analis ya, yang terutama terkait value investing, mereka itu banyak meramalkan akan crash, akan crash, akan crash gitu ya. Karena saham ini katanya sudah sangat overvalue, terus kegilaan kayak di Bitcoin dan lain sebagainya lah, NFT dan lain sebagainya itu sudah sangat luar biasa, dan ini sangat merupakan ciri-ciri akan terjadinya crash besar katanya gitu. Banyak yang meramalkan seperti itu. Nah, jadi bagaimana prediksi Pak Teguh lah, analisa Pak Teguh tentang keadaan makroekonomi dunia dan khususnya nanti Indonesia nanti apakah akan kena imbasnya atau lain sebagainya lah. Dan apakah benar bahwa menurut Pak Teguh ke depannya sektor perbankan lah yang akan diuntungkan dengan kenaikan apa namanya suku bunga ya, ya kenaikan suku bunga di Amerika yang tentunya akan juga membuat Indonesia menaikkan suku bunganya ya. Terima kasih itu aja Pak Teguh. Pernyataan yang terakhir itu perlu saya koreksi. Hanya karena suku bunga Bank Sentral Amerika naik, bukan berarti di sini juga akan otomatis ikut naik. Nggak begitu. Kita naik atau tidak itu tergantung kondisi ekonomi kita sendiri yang bisa jadi berbeda dengan kondisi ekonomi di sana. Uh, saya sudah jelasin ya hubungan antara suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi di blog itu. Dan untuk saat ini saya bisa katakan bahwa ekonomi kita itu sangat baik jika perbandingannya negara-negara lain yang juga masih struggle karena pandemi, karena resesi. Nah, tapi sekarang kita bicara soal taperingnya dulu ya. Ini memang ceritanya panjang sekali, Pak. Tapi saya ceritakan semuanya karena ini memang menarik gitu untuk saya share. Jadi gini, pada tahun 2020 bulan Maret, market crash ya. Waktu itu nah ini nih. Dow Jones Industrial Average waktu itu dari nah ini nih ketika terjadi apa namanya lockdown pandemi segala macam crash dia. Dow Jones itu udah 29.000 jeblok sampai mentok di 19.000, 18.000. Habis itu dia kemudian naik lagi. Tapi kenaikannya ini lebih karena eh, bank sentral ya, bank sentral Amerika Serikat. Nah, ini kita bisa lihat di sini di tradingeconomics.com juga. Bentar, saya tunjukkan dulu. Sebentar ini saya tunjukkan dulu. Nah, jadi ketika setelah terjadi crash tersebut ya, United States ini, Amerika Serikat ini, dia menurunkan suku bunga, lalu tapering. Tapering itu apa? Jadi bank sentral itu cetak dolar, bahasa gampangnya seperti itu, cetak uang dolar dalam jumlah besar, lalu disalurkan ke perusahaan-perusahaan, ke bank, ke perusahaan investasi dan seterusnya. Uang itu kemudian dipakai untuk membeli saham. Nah, ini ada money supply. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi memang jumlah uang dolar yang beredar di Amerika dan seluruh dunia dari waktu ke waktu itu memang terus naik. Pada tahun 2000, jumlah seluruh uang dolar yang ada di seluruh dunia itu 5.000 miliar dolar, 5 triliun dolar seluruhnya. Nah, pada tahun 2020 terjadi resesi. Lalu bank sentral kemudian memberlakukan tidak hanya suku bunga serendah-rendahnya, tapi juga yaitu yang cetak dolar itu. Maka di sini kita bisa lihat kenaikannya itu lebih tinggi daripada biasanya. Kenaikan jumlah uang dolar ini. Actually, pada tahun 2020 awal jumlah dolar itu ada 15 triliun dolar. Hari ini sudah lebih dari 20.000 dolar. Artinya lebih dari sepertiga uang dolar yang beredar di seluruh dunia saat ini itu tuh dicetak hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Dan itu tuh jumlah yang sangat besar. Uang dolar baru yang dicetak ini kemudian masuk kemana-mana termasuk pasar saham. Makanya Dow Jones, Nasdaq segala macam naik terus.
Bahkan sudah balik lagi, bahkan sudah lebih tinggi daripada posisi dia sebelum crash. Dulu 29.000, sekarang sudah 34.000. Padahal di sisi lain ekonomi Amerika Serikat sebenarnya juga belum sepulih itu ya. Kita bisa lihat di sini ekonomi itu mana? Bukan di mana, di market. Nah, ini di GDP. Di GDP annual growth rate. Nah, ini waktu dia terjadi resesi ini dia jeblok. Nah, di sini dia mulai naik lagi 4,9%, tapi ingat 4,9% ini dihitung kalau dari posisi waktu dia negatif sebelumnya. Jadi sebenarnya dia masih baru balik lagi ke posisi 2% per tahun gitu ya. Kemudian di sisi lain yang juga sekarang lagi orang banyak membicarakan, apa itu Bapak Ibu sekalian? Di prices. Apakah itu? Inflasi. Bukan yang ini. Bukan yang ini juga, mana sih? CPI inflation rate. Nah, ini inflation rate. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ya ini kan memang efek samping dari aksi cetak dolar itu gitu ya. Cetak dolar besar-besaran, harga-harga saham segala macam pada naik, ya nggak cuma harga saham yang naik. Sekarang coba Anda pikir, orang main saham di sana pada cuannya itu kemudian diapain? Ditarik ya, sahamnya dijual, duitnya lalu dipakai untuk apa? Ya untuk beli kebutuhan sehari-hari, untuk renovasi rumah, untuk beli mobil baru dan seterusnya. Banyak orang beli macam-macam barang seperti itu. Apa yang terjadi? Harganya naik, ya artinya inflasi kemudian naik. Dan sekarang inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai 7% secara year on year. Salah satu yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan bahkan lebih tinggi dibanding selama 25 tahun terakhir. Belum pernah sebelumnya inflasi Amerika itu setinggi ini. Kalau ini dibiarkan, inflasi ini tetap dibiarkan tinggi, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya Amerika bisa seperti Zimbabwe ya. Jadi mata uangnya itu kemudian tidak ada nilainya gitu, dolar itu anjlok. Nah masalahnya Amerika itu adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau misalnya inflasi itu dibiarkan, dolar anjlok, ya seluruh dunia akan kena termasuk Indonesia. Jadi bagaimana caranya agar inflasi ini kemudian turun? Ya gampang, the Fed berhenti cetak dolar. Stop, jangan cetak-cetak dolar lagi. Tapering artinya yang tadi sebelumnya cetak-cetak dolar itu ditaper, berhenti, stop gitu. Kemudian suku bunga juga dinaikkan. Kalau suku bunga naik, maka uang-uang dolar yang tadi ada di saham, di kripto segala macam akan balik lagi ke instrumen investasi tradisional. Salah satunya apa? Yang tadi saya bilang emas, dan yang kedua apa? Deposito. Jadi masuk duit itu ke deposito lagi yang dianggap lebih aman. Seperti itu. Nah, masalahnya ketika terjadi hal itu, duit dari saham, duit dari kripto, duit dari segala macam pada pindah semuanya ke deposito, apa yang akan terjadi pada harga saham itu sendiri? Kira-kira Pak? Ya. Jatuh kan? Jatuh. Ya. Nah, pada anjlok bisa seperti tahun 2020 lagi. Makanya ini yang bilang, jadi pemerintah di sana itu atau bank sentralnya itu seperti serba salah. Kalau suku bunga tidak dinaikkan, ya inflasi akan terus naik. Tapi kalau suku bunga dinaikkan, inflasi akan turun. Tapi pasar saham bisa saja terjadi crash. Nah, tapi ada tapinya Pak. Sekarang kita seperti biasa lihat lagi datanya lah. Kebanyakan orang, mohon maaf menurut saya, kalau saya perhatikan, kebanyakan orang itu hanya berteori berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Jadi dia baca-baca berita, lalu dia menyimpulkan, nah teorinya kemudian seperti itu. Yang saya lakukan bukan seperti itu. Saya tidak baca berita. Saya membaca data. Saya membaca angka. Angka itu lebih jujur daripada berita. Kalau berita itu tuh ada opininya di situ. Ada opini wartawan, ada opini analis. Tapi kalau data tidak bisa dimanipulasi. Nah, bukan tidak bisa dimanipulasi, bisa sih. Tapi maksudnya kalau data-data yang resmi itu ada gitu loh. Yang memang kita memperhatikan inflasi segala macam dari situ. Nah sekarang begini. Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukkan ya. Kata kuncinya adalah kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga dan juga tapering seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Sekarang suku bunga di Amerika itu masih sangat rendah, suku bunga bank sentralnya itu masih 0,25%, ya.
Dan ini seperti yang tadi saya tunjukkan juga, ini jauh lebih rendah seperti dibanding tahun 2000 yang mencapai 6%, lalu tahun 2004 mencapai 5%, dan sebelum tahun 2020 juga sempat mencapai 2%. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2004 sampai 2008 itu naik ya, suku bunga Fed ini naik. Dari 2000 sampai 2004 itu turun. Bandingkan sekarang dengan pergerakannya Dow Jones. Kita mulai dari tahun 2000 sampai 2004 dulu, di mana suku bunga itu turun ya. Dari 6% dia turun sampai sekitar 10%. Ya. Dari 2000 sampai 2004. Apa yang terjadi ketika itu Bapak Ibu sekalian? Dari 2000 sampai 2004 ini. Nah, ini 2000 ya, 2001 lah, 2000 di sini. Jadi pada tahun 2000 itu Dow Jones itu kurang lebih di posisi 10.700. 4 tahun kemudian pada tahun 2004, ya ternyata dia masih di situ-situ juga. Ini suara apa ya? Ada yang kedengaran ini sebentar. Oke. Nah, ternyata sampai tahun 2004 ya dia masih di situ juga, Pak. Padahal suku bunga turun ya. Nah, begitu di tahun 2004 sampai tahun 2008 suku bunga naik. Suku bunga naik ya. Apa yang terjadi dengan saham-saham? Dari 2004 ini sampai 2008. Naik ternyata, Pak. Lalu turun lagi ya. Turun lagi ke sini crash. Nah, dari 2008 ini turun sampai 2009. Apa yang terjadi? Turun lagi ternyata. Seperti itu. Kemudian 2006 sampai 2019 naik lagi nih di sini. Kita lihat 2006. 2006 itu mana nih? Nah, ini 2006 nih ya. Ini udah masuk 2006. Dari 16.000 naik ternyata, Pak. Ternyata naik Dow Jones ini. Sampai tahun 2020 sebelum kemudian crash. Begitu crash kemudian suku bunga turun lagi. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Enggak. Ya, acak. Enggak, begini. Kalau kita lihat datanya tadi kok berlawanan ya dengan apa yang kita pahami. Dengan bahwa kalau misalnya suku bunga itu naik, pasar saham itu akan crash. Kalau saya melihatnya begini. Ketika bukan begini. Kalau kita pelajari periode-periode di mana pasar saham Amerika itu crash, maka penyebabnya bukan karena suku bunga naik atau turun, bukan. Tapi karena ketika terjadi krisis ekonomi dan ketika terjadi bubble. Yang paling saya ingat tentu saja tahun 2000. Waktu itu ada .com bubble istilahnya. Saham-saham teknologi itu pada tinggi-tinggi semua. Itu zaman-zaman ya, Bill Gates, tahu Bill Gates? Bill Gates itu pada tahun 2000 itu dia masih muda sebenarnya, umurnya masih 40-an. Tapi saat itu kekayaannya berdasarkan harga saham Microsoft ketika itu sudah tembus $100 miliar, Pak. Dia itu adalah orang pertama di dunia ini yang kekayaannya dari harga sahamnya Microsoft itu mencapai $100 miliar. Waktu harga saham Microsoft lagi tinggi-tingginya karena .com bubble. Habis itu baru crash. Memang habis itu baru crash ketika harga dan suku bunga kemudian turun. Nah, lalu kemudian itu adalah krisis tahun 2000 itu yang memang disebabkan oleh bubble, bisa dikatakan seperti itu. Bubble waktu itu terjadi di saham-saham teknologi ketika itu. Yang sekarang itu juga sedang terjadi kan? Di Amerika itu memang saham-saham Tesla, saham-saham apa itu Facebook, Netflix segala macam udah nggak masuk akal semuanya ketinggi-tingginya. Memang orang kemudian banyak yang berpikir bahwa sekarang ini kemungkinan bisa seperti tahun 2000 itu. Cepat gitu anjloknya. Lalu tahun 2008, krisis juga. Apa penyebabnya? Bubble juga ternyata. Bubble karena apa sih namanya? Properti, betul. Subprime mortgage. Yang ceritanya agak berbeda adalah di tahun 2020. Ketika kita terjadi crash bukan karena bubble. Yang crashnya itu Amerika, tapi Indonesia tetap kena imbasnya juga waktu bulan Maret 2020 itu ya. Yang terjadi ketika itu adalah karena yaitu pandemi, lockdown, orang-orang tidak boleh bekerja sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipastikan akan minus. Itulah yang kemudian menyebabkan crash ketika itu, tapi bukan karena bubble. Nah, hari ini kondisi ekonomi sudah kembali pulih.
Masih ada pembatasan-pembatasan karena pandeminya juga masih ada, Omikron juga dan seterusnya. Tapi sudah jauh lebih longgar dibanding dulu lah. Jadi sekarang kita cuma harus pakai masker aja dan harus pakai tes kalau misalnya pergi naik pesawat dan seterusnya. Tapi basically orang-orang yang dagang di pasar, pedagang-pedagang kecil itu sudah pada bebas gitu, udah bisa cari nafkah seperti dulu. Keluarga saya di kampung itu ya rata-rata seperti itu. Mereka petani, mereka pedagang, pengusaha kecil. Dulu susah banget waktu ada zaman-zaman PPKM darurat, sekarang enggak, sudah normal. Di Amerika juga sama seperti itu. Jadi krisis ekonominya belum pulih 100% memang, tapi juga sudah lewat dari titik terendahnya, udah enggak resesi-resesi banget seperti itu. Nah, yang sekarang dikhawatirkan apa? Bubble-nya. Bubble di Amerika Serikat itu sedang bubble. Nah, cuman biasanya begini. Jadi nanti kalaupun memang terjadi crash, terjadi resesi seperti itu ya, crashnya itu nggak akan ujug-ujug seperti di tahun 2020 lalu loh. Di mana pada tahun 2020 itu hanya dalam 1 bulan ya. Nah di sini kita bisa lihat, dia crashnya cepat banget dari 29.000 itu sampai jeblok di 19.000. Kalau kita lihat lagi pada tahun 2020, ya ketika ada .com bubble itu, dia turunnya pelan-pelan Pak. Nah sekarang kita lihat di sini nih, 5 tahun terakhir. Saya tunjukkan ya. Waktu ada .com bubble itu, nah ini kita bisa lihat nih. Nih, puncaknya .com bubble itu sekitar waktu Dow Jones itu di 11.722. Itu sekitar awal tahun 2000. Setelah itu dia drop. Tapi sampai sekitar awal tahun 2021 ya masih di situ. Kelihatan nggak Pak? Masih di 10 ribuan gitu loh. Dia cuman berhenti naik aja tapi masih sideways. Baru di tahun 2001-nya dia turun, baru mentoknya itu di tahun 2002. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa periode bearishnya, periode resesinya itu berlangsung selama 3 tahun. Itu beda banget dengan ketika crash tahun 2020 di bulan Maret. Nah, ini cuma sebulan doang. Habis itu dia kesininya sampai sekarang naik lagi. Jika disimpulkan, ya, The Fed ini nggak bodoh-bodoh banget lah bahasanya, ya, kasarnya gitu. Mereka pintar, mereka cerdas, mereka tahu ketika dinaikkan suku bunga itu akan menimbulkan semacam shock dan itu bisa bikin market crash seperti itu. Maka mereka akan melakukan itu secara pelan-pelan. Pertama, yang cetak dolar itu stop dulu, tapi suku bunga tidak akan langsung dinaikkan. Pertama-tama stop dulu cetak dolarnya gitu loh. Nah, nanti akhir tahun ini baru dia akan mulai menaikkan suku bunga dan mungkin pasar tetap akan turun. Jadi maksud saya adalah kalau kita lihat pasar saham Amerika hari ini, ya, mulai turun-turun dan kemungkinan ini akan dalam beberapa tahun ke depan itu akan turun terus. Sampai 2023 atau 2024 itu dia akan turun terus. Dow Jones yang sekarang 35.000 mungkin akan balik lagi ke 25.000 atau 26.000 seperti itu. Tapi penurunannya pelan. Dalam jangka panjang gitu loh. Sampai beberapa tahun. Kalau turunnya pelan-pelan seperti itu, maka tidak akan menimbulkan shock. Tidak akan menimbulkan kepanikan. Yang bikin orang panik itu apa sih? Kalau saham ARB berjilid-jilid, kan itu. Kalau saham ARB terus tiap hari, orang pasti panik. Ketika dia panik, dia akan jual. Dia akan jual dan itu akan bikin pasarnya justru turun lebih dalam lagi. Tapi kalau pelan-pelan, orang tidak akan panik. Dan kalau orang tidak panik ya, penurunannya akan terbatas gitu loh. Tapi dia akan turun terus. Nah, kalau Amerika turunnya pelan-pelan seperti itu, maka pada negara-negara lain yang memang dia tidak ada masalah, kita kan di sini nggak ada bubble, Pak. Lihat itu saham-saham blue chip kita. PBV masih 0, masih 1, yang tadi saham-saham kita bahas SMDR, ISSP, apa ada yang PR-nya itu sampai 300 seperti Tesla gitu? Nggak ada. PR mereka paling tinggi itu paling 10, 20. Masih murah-murah semua Pak kita itu. Kita nggak ada bubble sama sekali. Nah, kalau misalnya di Amerika jebloknya dalam banget, seperti tahun 2020 bulan Maret, betul. Kita itu pasti ikut panik juga. Dan itu akan crash gitu pasar saham kita. Tapi kalau Amerika turunnya pelan-pelan, dan actually, contoh paling gampang aja lah. Nah sekarang kita lihat lagi nih.
Nih, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sepanjang awal 2022 ini, sejak bulan Januari, Dow Jones itu turun loh. Perhatikan nggak Pak? Kemarin itu dia masih di 36.700, sekarang dia sudah 34. Tapi kita di sini ngerasa nggak? Ya cuma kerasa sedikit aja. IHSG memang turun juga. Mana ini kita lihat nih. Nih, IHSG turun juga, sempat turun, tapi habis itu naik lagi dia. Di yang garis biru ini kelihatan ya. Habis itu dia naik lagi gitu, belum turun. Kecuali kalau misalnya nanti turunnya cepat banget sampai terjadi yang ya itu tadi ya crash. Kalau ini kan ya masih tinggi sekarang Dow Jones masih di 34.000. Tapi kalau dia cepat gitu turunnya sampai ke di bawah 30.000, 29. Nah, itu baru akan terjadi kepanikan. Baru IHSG kita akan kena imbasnya. Tapi enggak, menurut saya penurunannya Dow Jones ini akan pelan-pelan. Malah mungkin dalam jangka waktu pendeknya, dalam waktu dekat, dia akan rebound, naik dulu gitu. Naik dulu sampai mentok di 35.000, habis itu pelan-pelan turun lagi. Dan jika kejadiannya seperti itu, ya maka sekarang kita lihat IHSG ya. Tadi kita sudah bahas Bapak Ibu sekalian bahwa Dow Jones itu dari antara tahun 2000 sampai tahun 2022 selama 3 tahun itu dia cenderung turun. Nah, bagaimana dengan IHSG pada periode yang sama? IHSG pada periode yang sama itu di 6.600 ya. Nah, turun dia di sini 2001, 2002 juga dia turun di sini, tapi masuk ke 2003-nya dia cepat sekali naiknya. Tapi waktu itu ya antara tahun 2000 sampai tahun 2022 penurunannya IHSG ketika itu bukan karena mengikuti penurunan Dow Jones, bukan. Tapi karena apa, Pak? Karena 98 ya. Betul. Kan kondisi politik, masih ingat lah zaman-zaman Gus Dur, ya kan? Gus Dur itu kan nggak selesai presidennya, ya. Kemudian digantikan sama Ibu Megawati. Ibu Megawati ini pun ya tetap banyak tantangannya segala macam. Baru tahun 2004 agak lebih stabil lah ketika Pak SBY menjadi presiden dan baru setelah itu dia naik terus gitu. Tapi intinya adalah kalau kita bandingkan nih Dow Jones itu dan juga pasar saham Amerika dari 2000 sampai 2008 itu dia malah turun loh sebenarnya. Tapi IHSG kita naik pada periode yang sama. Karena apa? Karena kondisi kita di sini jauh lebih baik dibanding Amerika untuk periode saat itu. Pada tahun 2000 sampai 2010 itu kita lagi booming komoditas. Banyak orang taraf hidup kita naik, Pak. Jangan salah. Dulu tahun 2000, ya. Tahun 2000, semua orang yang punya mobil itu dianggap orang kaya. Sekarang, orang punya mobil itu ada dianggapnya rakyat jelata, itu ada. Kalau mobilnya mobil yang LCGC gitu. Dulu enggak, Pak. Mau mobil LCGC, mau Avanza itu tetap Sultan itu. Sekarang kalau kita mau disebut Sultan itu mobilnya harus Alphard. Nggak bisa mobil biasa seperti itu. Berarti kan ada kenaikan taraf hidup. Ya, karena memang ekonomi kita dalam 20 tahun terakhir ini growing. Nah, jadi balik lagi ya. Kalau disimpulkan, menurut saya memang dalam jangka waktu panjang, 1 dekade ke depan, udah selesai pesta saham di Amerika itu tuh. Dalam 1 dekade depan mereka akan kalau nggak sideways turun, tapi pelan-pelan. Dan kalau turunnya pelan-pelan seperti itu ya kita tidak usah khawatir selama ekonomi di dalam negerinya aman. Dan ekonomi kita so far so good, inflasi stabil ya. Harga-harga minyak goreng segala macam sempat naik tapi sekarang udah distabilkan lagi kan. Harga telur sempat 30.000, sekarang udah mulai turun lagi. Ya. Saya bersyukurnya pemerintah kita cukup tanggap lah kalau sekarang. Beda sama dulu gitu ya. Tidak sempurna tapi tanggap seperti itu. Kemudian pengangguran segala macam juga ya sekarang udah mulai berkurang lagi. Kalau kita lihat di negara lain Pak, Argentina, Turki, itu inflasi tidak terkendali Pak. Harga roti hari ini 1 lira, minggu depan udah jadi 2 lira. Anda bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, rusuh kita pasti. Iya kan? Orang kita tuh paling nggak bisa ngelihat harga sembako naik, itu nggak bisa. Nah, tapi untungnya di sini kita tidak terjadi, aman seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sudah cukup?